Lo asmagoa Tuhan awon anakmu natino busmo sai taluhon si pangagoi asa tulapung buang toto dan margongo awale Tuhan mararohona kamu suki sude oh Tuhan saitainya tulapungmu asa sorangan Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada hari ini Sabtu 17 April 2021 kita menerima kebenaran firman Tuhan yang terkandung dalam Mazmur 86 ayat 11 demikian. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Daud pernah mengalami kesesakan dan penderitaan oleh karena perlakuan orang-orang yang membencinya dan berusaha membunuhnya. Dalam kesesakan dan penderitaannya itu, dia membangun sikap yang membuat dia berhasil melewati masa-masa sulit dalam hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, sikap kita menentukan apakah kita berhasil atau gagal dalam menghadapi ujian iman di dunia ini. Dari pengalaman Daud, kita belajar 3 hal tentang sikap yang benar dikala kita mengalami kesesakan dan penderitaan. Yang pertama, tetap percaya kepada Tuhan Allah. Bukan hanya sekedar percaya ada Allah, sebab percaya ada Allah, jikalau kita hanya demikian, kita setara dengan setan. Setan itu percaya ada Allah. Namun kita harus berbeda dari setan, bukan? Jadi, tidak sekedar percaya ada Allah, tetapi harus sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita kepadanya. Itulah yang Daud lakukan. Dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Allah yang ia percayai. Yang kedua adalah meminta Tuhan menunjukkan jalannya, yaitu solusi, jalan keluar dari masalah yang sedang dialaminya. Dikala kita mengalami kesesakan dan penderitaan dalam hidup ini, minta Tuhan menunjukkan solusi, jalan keluar. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Jangan mengandalkan kekuatanmu. Sebaliknya, andalkanlah Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri dan hatinya jauh dari Tuhan. Sebaliknya, terberkatilah. Diberkati Tuhanlah orang yang mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 dan ayat 7. Mintalah Tuhan menunjukkan solusi atas persoalan yang engkau alami. Yang ketiga, miliki maksud yang baik. Mengapa Tuhan engkau minta menolongmu? Maksudmu apa? Kegunaan dari permintaanmu itu apa? Apakah ada hal yang bermanfaat dari permintaanmu itu? Tentu bukan sekedar masalah selesai, tetapi harus lebih dari itu. Jangan sampai masalah selesai, kita tidak berubah karakter, kita tidak menjadi pribadi yang lebih baik. Daud mengatakan kepada Tuhan, tunjukkan jalanmu supaya aku menurut pada kebenaranmu.
Jadi niatnya adalah supaya dia hidup melakukan kebenaran. Maka ketika kita memohon kepada Tuhan, maksud kita pun adalah supaya kita mampu menjalani hidup yang berkenan bagi Tuhan. Supaya kita mempermuliakan Tuhan. Tolonglah aku Tuhan, tolonglah keluarga kami ini Tuhan yang sedang mengalami masalah. Supaya kami dapat hidup melakukan kehendak-Mu. Supaya hidup kami mempermuliakan Engkau. Maka Tuhan akan bertindak menyelamatkan kita. Hari ini kita diperkenankan Tuhan hidup. Dan ini kesempatan bagi kita untuk sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan. Adapun kesulitan, masalah, mungkin engkau sedang mengalami penderitaan dan kesesakan. Datanglah pada Tuhan. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Sebulat hatimu, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Fokuslah kepada Tuhan yang sanggup mengatasi masalahmu. Bukan fokus pada masalahmu. Selamat beraktivitas. Tuhan mengasihimu. Tuhan menyertaimu dalam pekerjaanmu dan menjadikan engkau berhasil. Tuhan memberkatimu. Amin.